Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Mas Sulis, tentunya di channel pembelajaran matematika untuk mengupas tuntas materi-materi pembelajaran matematika, khususnya matematika di SMP. Sahabat MS semuanya, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang persiapan penilaian akhir tahun untuk kelas 7. Nah, siapkan alat tulis kalian dan panteng terus channel ini. Tentunya harapan kami dengan video ini kalian bisa memahami materi-materi penilaian akhir tahun dengan baik dan bisa memahami sehingga dalam mengerjakan soal-soal nanti kalian bisa lancar dan benar. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi pembahasannya, yaitu soal-soal matematika persiapan penilaian akhir tahun untuk kelas 7. Langsung saja, kita mulai dari soal nomor 1. Kakak bersepeda selama 2 jam dan adik bersepeda selama, mohon maaf ya, jadi ini adik bersepeda selama 150 menit. Nah, perbandingan lama bersepeda kakak dengan adik adalah, nah, jadi lama kakak ya, jadi ini sama dengan 2 jam ya, 2 jam. Kemudian adik itu lamanya 150 menit. Nah, untuk membandingkan maka yang kita pelajari kemarin yaitu untuk perbandingan suatu bilangan itu satuannya harus sama. Jadi kalau jam dengan menit itu tidak bisa dibandingkan, maka kita harus membuat satuannya itu jadi sama. Mau kita jadikan jam atau mau kita jadikan menit itu sama saja. Nah, kalau kita jadikan dengan menit, maka 2 jam ini sama dengan setiap jamnya 60 menit. Maka kalau 2 jam itu 120 menit. Kemudian ini sudah menit 150, kita tulis lagi 150 menit. Nah, sehingga perbandingannya saya bandingkan K ini adalah untuk lama bersepeda kakak dibanding dengan lama bersepeda adik itu sama dengan 120 ya, karena sudah sama satuannya dibanding 150. Nah, ini untuk membandingkan ini kita buat yang sederhana. 120 dengan 150 itu untuk menyederhanakan kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya berapa? Di 120 dengan 150 itu FPB-nya adalah 30. Nah, 30. Nah, sehingga kalau kita bagi dengan 30, 120 dibagi 30 itu adalah 4. Sedangkan 150 dibagi dengan 30 itu 5. Maka perbandingan lama bersepeda kakak dengan lama bersepeda adik itu adalah 4:5. Nah, maka ini sudah ketemu. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, ini untuk
menyederhanakan dari perbandingan. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa untuk membandingkan itu satuannya harus sama. Kalau menit semuanya harus menit. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi dengan FPB-nya. Kalau misalkan kesulitan mencari FPB, maka ini kita bagi dulu, misalkan 120 dan 150 ini dibagi 10, berarti 12 banding 15. Nah, 12 banding 15 ini yang bisa membagi 12 dan bisa membagi 15 itu 3, maka kita bagi 3, maka 12 bagi 3, 4, 15 bagi 3 itu 5, maka akan ketemu 4 banding 5. Ya, jadi kalau kita tulis, ya, jadi ini atau gitu ya, atau K dibanding A itu sama dengan 120 dibanding 150, maka sama saja ini kalau dibagi dengan 10 itu 12 dibanding 15. Ini belum sederhana, kita bagi dengan 3, 4, ya, dibagi dengan 3, 5, maka sama ketemunya. Ya. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, perbandingan banyak kelereng Amir dan Budi adalah 4 banding 3. Oke, nah, jadi saya tulis Amir, ya, perbandingan kelereng Amir dengan Budi itu sama dengan 4 dibanding 3. Kemudian perbandingan kelereng Amir dan Dodi itu adalah 2 dibanding 1. Nah, karena di sini ya perbandingan A banding B, ini A banding D, ini yang sama kan A-nya. Nah, untuk A ini, ya, A ini di sini kita samakan, ya, kita samakan. Nah, maka biar sama, ini 2 dengan 4 itu berarti KPK-nya 4, maka ini tetap, jadi ini masih tetap 4 banding 3. Kemudian di sini A-nya biar jadi 4 itu kalikan 2, berarti 2 kali 2 itu kan 4. Ini kan sudah sama. Dibanding 1 dikalikan 2, karena ini kan kalikan 2 semua. Berarti 1 kali 2 itu 2. Nah, sehingga ini sudah sama, A-nya sudah samanya. Nah, di sini sudah sama 4, 4. Nah, ini untuk B, ini untuk D. Untuk B, untuk D, sehingga kalau kita membandingkan A dibanding B dibanding D itu sama dengan, ya, A-nya 4. Kemudian B-nya berapa? 3. Di 3. Kemudian D-nya ini 2, ya, banding 2. Nah, sehingga yang ditanya itu adalah banyak kelereng Budi dan Dodi. Nah, sehingga kelereng Budi dibanding kelereng Dodi itu sama dengan B-nya berapa ini? 3. D-nya 2. Maka perbandingannya adalah 3 banding 2. Jawabannya adalah B. Nah, jadi ingat, karena ini nanti dicari yang sama itu apa, ya? Ini kan A, jadi A-nya harus disamakan. Nah, harus disamakan. Nanti kalau sudah sama, nanti bisa dibandingkan. Di A-nya ketemu, D-nya ada, D-nya ketemu. Gitu. Nah, seperti itu untuk perbandingan. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Dalam sebuah keranjang terdapat 60 buah yang terdiri dari buah mangga dan alpukat. Nah, perbandingan banyak buah mangga dan buah alpukat 3 banding 7. Jadi ini mangga dibanding alpukat itu sama dengan 3 dibanding 7. Dalam sebuah keranjang terdapat 60 buah. Berarti di sini M
M atau mangga ditambah apel itu ada 60 buah. Nah, perbandingan banyak buah mangga dan alpukat berturut-turut. Jadi karena di sini M-nya 3, A-nya 7. Nah, kemudian M ditambah A itu sama dengan 60. Ya, 60. Nah, sehingga kita akan mencari mangga dulu. Jadi kita bandingkan mangga dengan dengan apelnya, alpukatnya itu jadi M per M ditambah A itu sama dengan M-nya di sini 3. Kemudian M tambah A berarti ini M tambah A, 3 ditambah 7. Nah, sehingga ini M per M tambah A tadi berapa? 60 kan? 60 berarti M per 60 sama dengan 3 per 10. Nah, sehingga bisa kita cari, jadi M-nya sama dengan 3 per 10, ini 60-nya naik, ya dikalikan 60. Nah, ini 10 dibagi 10, bagi 10 kan itu. Jadi 3 kali 6, 18. Jadi mangganya 18. Karena mangga ditambah alpukat itu 60, maka alpukatnya itu sama dengan 60 dikurangi 18. Jadi sama dengan apa ini? 42. Nah, jadi jawabannya karena mangganya 18, alpukatnya 42, yang betul adalah C. Mangganya 18, alpukatnya 42. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Sebuah denah tanah pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 cm kali 20 cm. Nah, ini denahnya ya. Skala denah 1:200. Maka keliling tanah pekarangan tersebut adalah, nah, jadi misalkan gini ya, jadi panjangnya itu sama dengan 25 cm, kemudian lebarnya itu 20 cm. Nah, maka panjang sebenarnya karena skalanya itu ya, skala itu sama dengan 1/200, ya, maka panjang sebenarnya PS ya, panjang sebenarnya sama dengan 25 dikali 200. Jadi sama dengan 5.000 cm. Nah, ini 5.000 cm ini kalau kita jadikan meter itu menjadi 50 meter. Kemudian lebar sebenarnya berarti 20 dikali 200 sama dengan 4.000 cm atau sama dengan 40 meter. Nah, sehingga kelilingnya, jadi keliling itu kan rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti sama dengan 2 dikali panjangnya itu 50, lebarnya 40. Jadi sama dengan 2 dikali 90. Sama dengan 180. Nah, ini kelilingnya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi dipahami ya. Langsung kita menginjak soal nomor 5. Perhatikan tabel ya, jumlah pensil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harganya dalam bentuk rupiah, 1 pensil harganya 2.500. Kalau 2 pensil 5.000. Kalau 3 pensil 7.500, 4 pensil itu 10.000. Nah, karena ini adalah ya semakin banyak pensil semakin banyak
harganya juga. Dan ini ada harga satuan pensil itu sekian. Maka karena ini harga dua pensil itu 2 dikalikan harga satuannya, 3 juga begitu, maka untuk X-nya di sini harga 5 pensil itu berarti sama dengan 5 dikali 2.500 sama dengan berapa? 12.500. Nah, sehingga jawabannya adalah C. Nah, cukup mudah ya. Oke. Bisa dipahami ya. Lanjut. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 pekerja dalam waktu 18 hari. Jika dikerjakan oleh 9 pekerja, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, nah ini. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingan berbalik nilai di sini pekerja kita buat tabel ya, pekerja, kemudian ini waktu. Kalau pekerjanya itu 6, waktu yang digunakan itu 18. Kalau pekerjanya lebih besar, maka tentunya waktunya lebih sedikit kan gitu ya, lebih sedikit. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, kita akan mencari X. Maka X kita bandingkan dengan 18. Jadi X per 18 sama dengan, karena berbalik, maka kalau ini ke atas arahnya, maka di sini ke bawah ya. Jadi harus berbalik, karena perbandingan berbalik nilai. Maka sama dengan 6 per 9. Sehingga X sama dengan 6 per 9 ini kalau disederhanakan dibagi 3 itu 2, dibagi 3 itu 3. 18 naik jadi kali 18. Nah ini sama dengan 18 dibagi 3 itu 6, maka 2 kali 6, 12. Nah 12 ini apa? Yang ditanyakan adalah waktunya, berarti 12-nya adalah 12 hari. Nah, jawabannya adalah A. Oke. Kira cukup mudah ya, karena perbandingan berbalik nilai, maka ini arah perbandingannya ya, dari X ke per 18, jadi ini ke atas, maka tentunya di sini itu ke bawah karena berbalik, jadi dibalik. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 7. Seorang pedagang membeli sebuah pot bunga dengan harga 16.000, kemudian dijual kembali dengan harga 20.000. Persentase keuntungannya adalah, nah, jadi kita cari untungnya dulu. Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan 20.000 dikurangi 16.000. Sama dengan 4.000 rupiah. Nah, jadi persentase untung itu ya. Oke. Persentase untung itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah ini persentase untung. Nah, sehingga 4.000 dibagi harga belinya itu 16.000 dikali 100%. Nah ini nolnya saya coret. 4 per 16 itu kalau dibagi 4 itu 1, 16 bagi 4 itu 4 kali 100%. Nah, jadi 100 dibagi 4 itu 25%. Jadi persentase keuntungannya adalah 25%.
Nah, caranya seperti ini. Ya, akan disimak. Jadi jawabnya adalah C. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi sahabat MS semuanya, kalau kalian misalkan belum paham, itu bisa saja nanti kalian ulangi lagi. Jadi video ini diulang lagi dari awal, jangan disimak, mana yang belum paham, diulang lagi gitu ya, biar semakin paham. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 8. Kakak membeli 1 dosen pensil dengan harga 18.000, dijual dengan harga 2.000 setiap 1 pensil. Jumlah keuntungannya adalah, nah, jadi di sini satu dosen bukan satu dosen, satu dosen itu sama saja dengan 1 lusin. 1 lusin itu berarti 12 buah, ya. Ada 12 buah, ada 12 biji gitu ya. Nah, jadi itu ada 1 dosen itu 12 buah. Nah, sekarang harganya 18.000. Jadi ini harga belinya. Nah, kemudian dijual, di harga jualnya itu per buahnya 2.000, berarti 12 dikali 2.000. Jadi sama dengan 24.000 rupiah. Nah, sehingga keuntungannya, jadi ya, untungnya itu sama dengan ya, harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 24.000 dikurangi harga belinya 18.000. Jadi sama dengan 6.000 rupiah. Nah, ini keuntungannya. Jadi jawabannya juga C. Oke, kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal nomor 9. Seorang pedagang elektronik, menjual sebuah kipas angin dengan harga 2.160.000 dengan mendapat keuntungan 8%. Maka harga pembelian kipas angin adalah, jadi mungkin ini agak sulit, tapi kalau kita pelajari mungkin mudah ya. Jadi diketahui harga jualnya itu 2.160.000 rupiah. Kemudian keuntungannya, persentase keuntungannya, ya, keuntungannya itu 8%. Nah, 8% itu artinya 8/100, gitu ya. Jadi ini persentase untungnya 8% atau 8/100. Nah, persentase keuntungan tadi kan untung dibagi harga beli, ya, untung dibagi harga beli kalikan 100%. Nah, tapi ini yang diketahui adalah harga jual. Harga jual. Maka ini kita menggunakan rumus ini ya. Jadi karena untung itu, ya, karena ini ada 8%, maka ini sebenarnya persentase keuntungan dikalikan harga beli, bukan harga beli. Ini persentase untungnya, ya, untungnya. Padahal untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli, ini untung. Nah, ini sama dengan persentase untung
dikali harga beli. Oke. Nah, sehingga ini harga belinya itu saya pindah ke sana. Saya pindah sehingga menjadi ini harga jual sama dengan persentase untung ya, dikali harga beli ditambah, karena ini kan kurang ya, ditambah harga beli. Nah, kalau kita masukkan 2.160.000 itu diperoleh dari persentase untungnya itu 8/100 dikalikan harga beli ditambah harga beli. Nah, kalau seperti ini maka nanti akan diperoleh rumus. Nah, jadi ini kan 8/100 ini kan bisa ini kan satu harga beli itu bisa kita samakan penyebutnya. Jadi 2.160.000 itu sama dengan ya 8/100 harga beli ditambah, karena ini satu, ini kan diperoleh dari 100/100 kali harga beli. Nah, atau ini kita tulis harga jual dulu ya, karena kita akan mencari rumusnya dulu ya, biar kalian paham ya, nanti baru kita masukkan kita masukkan angkanya ya. Jadi ini masih harga jual. Padahal kita kan akan mencari harga beli. Maka ya, harga jual sama dengan ini kan 8/100, ini 100/100, berarti kan penyebutnya sama, maka pembilangnya disamakan. Jadi 108/100 kali harga beli. Gitu. Nah, kalau mencari harga beli, nah, harga belinya itu berarti apa ini? Ini naik ke sana 100, ini turun per 108 kali harga jual. Nah, gitu. Nah, ini ketemu harga beli. Nah, sehingga kita akan cari ke sini ya. Jadi ini karena tidak cukup, sehingga saya tulis harga belinya itu sama dengan 100/108 dikali harga belinya 2.160.000. Nah, sehingga sama dengan, nah ini kalau kita bagi ya, atau kita sederhanakan dulu, kalau 100/108 itu kalau dibagi 2 ini 50, bagi 2 54, dibagi 2 lagi 25, bagi 2 27. Berarti sama saja dengan kalau dibagi 4 ya 25/27 dikali 2.160.000. Nah, sekarang tinggal menghitung saja. 216 itu dibagi dengan 27. Nah, itu berapa itu ya? Oke. Kita akan cari ya. Kita akan cari 216 dibagi dengan 27. Itu hasilnya adalah 8. Nah, jadi sama dengan 25 dikali, jadi ini ya, dibagi 27 itu 80.000. Nah, 25 kali 80.000 itu berapa? Sama dengan 2 juta. Nah, sama dengan 2 juta. Maka harga belinya itu sama dengan 2 juta. Nah, harga belinya
Belinya sama dengan 2 juta, jawabannya adalah D. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami lagi bahwa ini kita mendapatkan rumus ya. Jadi harga beli sama dengan 100 per 108. 108 itu artinya 100 ditambah 8% ini. Nah, atau 100% tambah 8%. Nah, gitu ya. Jadi kita mendapatkan rumus, jadi ini perlu diingat ya rumusnya. Harga jual itu berarti persentase untung atau 100 ditambah persentase untung per 100 kali harga beli. Kalau dicari harga beli diketahui harga jualnya, ini dibalik ya, dibalik berarti 100 per 100 ditambah untung ya, dikali harga jual. Jadi ini kita menemukan rumus ini bisa diingat-ingat ya, diingat-ingat biar lebih mudah ya, tidak mencari panjang seperti ini. Kalau sudah ketemu atau tahu rumusnya ini, kalian bisa lebih cepat mengerjakannya. Nah, ini bisa dianggap sebagai cara cepat atau cara praktis ya, untuk menentukan harga jual ataupun menentukan harga beli. Jadi nanti yang diketahui apa itu tinggal kita masukkan saja, nanti akan ketemu. Oke, gitu bisa dipahami ya. Baik, kita sudah menemukan harga beli. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal berikutnya. Seorang petani mempunyai gabah sebanyak 40 karung dengan berat bruto 2 ton. Jadi 40 karung itu beratnya 2 ton, ini berat kotornya. Dan tara masing-masing karung 1%. Berat bersih gabah setiap karungnya adalah, nah jadi ini 2 ton itu sama dengan 2.000 kilogram. Ya. Kalau kuintal itu kan ratusan, nah kalau ton itu ribuan. Nah sehingga berat bruto masing-masing karung itu sama dengan ini 2.000 dibagi 40 ya, karena ada 40 karung. Nah, 2.000 bagi 40 itu kalau ini hilang berarti 50 kilogram. Nah, 50 kilogram. Ini berat bruto masing-masing karung. Karena taranya itu 1%, nah, jadi tara itu 1%, ya berarti sama dengan 1/100 dikalikan berat brutonya 50 kilogram. Jadi sama dengan berapa ini? 5/10. Jadi taranya itu 1% ya, 1%, 1/100 dari 50 itu berarti setengah kilogram. Nah, setengah kilogram. Karena 1%. Nah, sehingga netonya atau berat bersih itu sama dengan 50 kilogram dikurangi setengah, jadi sama dengan 49,5 kilogram.
sini jawabannya adalah ini kurang ya jawabannya. Jadi yang betul itu adalah 49,5 kilogram. Nah, jadi jawabannya ini ya. 49,5 kilogram. Oke, ini berkaitan dengan berat bruto, tara, dan neto berat bersih. Ya, neto itu berat bersih. Di berat bruto masing-masing karung kita cari dulu dari 2000 kilo, karena ada 40 karung maka dibagi 40 ada 50 kilogram. 50 kilogram. Nah, kemudian taranya 1%. Nah, 1% berarti 1/100 dikalikan 50 setengah kilogram. Nah, sehingga berat bersihnya itu dikurangi taranya, berat bruto kurangi tara, 49,5 kilogram. Nah, jadi seperti itu, ini soalnya yang kurang. Ya. Oke, kalau kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 11. Pedagang telur membeli 1000 butir telur dengan harga tiap butirnya 800. Dijual dengan mendapatkan untung 25%, tetapi harus membayar pajak 10%. Ya, 10%-nya. Oke, keuntungan bersih yang diterima pedagang adalah, nah, jadi di sini dijual mendapat untung 25%. Jadi 1000 butir kalikan per butirnya 800. Jadi harga maaf ya. Oke, mohon maaf, ini agak flu sedikit ya. Harga 1000 butir 1000 butir telur itu sama dengan 1000 dikali per butirnya 800. Nah, jadi sama dengan 800.000 rupiah. Untungnya 25%. Untung itu berarti 25%. 25/100 dikalikan ini 800.000. Ya, sama dengan 25 kali 8.000 ya. Jadi ini coret itu berarti 0nya 3 lagi, nah, jadi 200.000 ya, 25%-nya. Jadi untungnya 200.000. Nah, kemudian harus membayar pajak 10%. Ya, 10%. Kalau 10%-nya dari harga beli, ya, jadi ini dikurangi pajaknya. Jadi pajak itu 10%, berarti 10/100 dikali 800.000 sama dengan ini coret berarti 80.000. Nah, sehingga keuntungannya, jadi keuntungan bersihnya, jadi untung untung bersihnya ya, untung bersih sama dengan 200.000 dikurangi 80.000.
Jadi sama dengan 120.000. Nah, ini keuntungan persisnya setelah dikurangi pajak. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Oke. Bisa dipahami ya, dan semuanya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 12 ya. Nomor 12. Nomor 12. Oke. Susi menabung di bank sebesar 4 juta selama 6 bulan. Persentase bunga bank per tahunnya adalah 10%. Susi menabung. Oh, ini masih kurang pertanyaannya ya. Susi menabung di bank sebesar 4 juta selama 6 bulan. Persentase bunga bank per tahun 10%. Nah, ini pertanyaannya ini masih kurang. Jadi tabungan Susi setelah 6 bulan adalah gitu ya. Jadi tabungan akhirnya gitu ya. Nah, ini jadi tabungan akhir selama 6 bulan itu sama dengan ini modalnya ya, tabungan awalnya 4 juta atau tabungan awal ditambah 10% dari ini apa namanya, karena persentasenya adalah per tahunnya 10%. Berarti kalau 6 bulan itu berarti setengahnya. Berarti 6 bulan, 6 dari 1 tahun dikalikan 10%-nya. Jadi 10 per 100 dikalikan ya, tabungan awal. Nah, jadi ini untuk mencari tabungan akhir. Nah, ini kan kali berarti bisa kita kurung begini ya. Ini tabungan awal, ini untungnya. Jadi ini adalah untung. Jadi bukan untung tapi bunga. Ya, bunga 6 bulan. Nah, kita cari tabungan awalnya 4 juta. Ini coret-coret setengah di 1/2. Ini coret, jadi kali 1/10 dikali tabungan awalnya 4 juta. Oke, sama dengan 4 juta ditambah ini dibagi 10, nolnya hilang 1, kemudian dibagi 2, ini 2 gitu ya. Berarti tinggal berapa? 2, nolnya 5, 200.000. Jadi tabungan Susi setelah 6 bulan itu adalah 4.200.000. Nah, ini tabungan Susi setelah 6 bulan. Jawabannya adalah D. Nah, itu kita lanjut lagi untuk soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar kubus di atas dapat menyatakan sebagai berikut. Ya, I1 sampai 4. I1 AB dan EF saling tegak lurus. AB dan EF saling tegak lurus. Nah, kalau seperti ini tegak lurus atau bagaimana? Kalau seperti ini adalah sejajar. Nah, jadi ini salah. Harusnya ini sejajar. Garis BC dan FB, BC dan FB ini saling tegak lurus. Betul enggak ini ya? Jadi kalau seperti ini tegak lurus ya, karena ini siku-siku.
maka ini betul. Garis AD dan FG, AD dan FG ini garis vertikal. Nah, salah. Vertikal itu yang bagaimana? Vertikal itu yang jejak, namanya vertikal. Ini salah. CD, CD, CD dan EF ini adalah sejajar. Apakah ini sejajar? Iya, betul. Jadi ini adalah sejajar. Jadi yang sejajar itu kalau apa? Ya, kalau ini tidak berpotongan. Tapi kalau tegak lurus itu misalkan kalau seperti ini, nah ini siku-siku ini tegak lurus. Nah, jadi kalau seperti ini sejajar, kalau seperti ini tegak lurus, tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Nah, ini B ya. Betul adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini ada garis sejajar. Nah, ini sejajar ya. Nah, kalau ada seperti ini, kalau ini sejajar, maka akan sama dengan kalau kita bandingkan X dibanding 8,4 akan sama dengan jadi ini dibanding ini sama dengan ini dibanding ini, nah, sama dengan 3/7. Nah, jadi X-nya berapa ini? X sama dengan 3/7 dikali 8,4 atau sama saja dengan ini kalau dibagi 8,4 dibagi 7 itu kan 12 ya. 1,2 atau kita kalikan dulu. Kita kalikan 3 kali 8,4. 3 dikali 8,4 itu berapa? Itu 25,2. Ini berarti 25,2 dibagi 7. Dikalikan. Nah, ini 25,2 bagi 7 ini 3. Nah, 3 itu 21 berarti 25 kurangi 21 itu 4,2 dibagi 7, kalau 42 bagi 7 kan 6, tapi kalau 4,2 bagi 7 berarti ini kan ada komanya, berarti di sini tambah 0,6, berarti 3,6. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 3,6. Jawabannya adalah A. Ini nomor 14. Kemudian nomor 15. Nah, sudut terkecil yang dibentuk jarum jam dan jarum menit pada pukul 2.30 adalah. Nah, anak-anak untuk menjawab ini, ya ini soal nomor 15 ini akan kita bahas di video berikutnya, ya, yaitu di partai yang kedua. Maka silakan nanti dibuka untuk video yang kedua, karena kalau kita lanjutkan ini nanti waktunya lama. Maka untuk yang partai pertama kita sampai nomor 14, nanti yang nomor 15 dan seterusnya itu ada di partai yang kedua. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat MS semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita jumpa lagi di partai yang kedua. Ya, saya akhiri partai pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.